Saling mengasihi adalah kerinduan hati setiap umat manusia. Siapa yang tidak mau dikasihi? Begitu juga kita semua mau untuk mengasihi, ingin hidup damai, ingin hidup dengan tenang. Dan itulah juga kerinduan orang tua kita. Maka mereka memberi pesan dan nasihat untuk kita. Itulah juga kerinduan para guru kita, sehingga mereka mengajarkan kebaikan dan nilai-nilai cinta bagi kita. Itulah juga yang ada dalam diri pimpinan kita. Maka ia memberi petunjuk, nasihat, pesan, perintah bahkan untuk kita semua. Dan setiap orang punya cara tersendiri dengan berbagai bentuk untuk mengungkapkan kasihnya kepada sesamanya. Entah lewat tindakan-tindakan yang sederhana ataupun tindakan-tindakan yang besar. Semua itu dilakukan karena mereka mau supaya kita jadi lebih baik dan lebih baik. Dan ketika mereka memberi pesan kasih, bukan berarti mereka jauh lebih baik dari kita, tetapi di sana ada kepedulian, perhatian dari mereka untuk hidup kita yang lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih, pesan kasih juga disampaikan oleh Tuhan dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Yesus mengajak dan meminta bahwa ada perintah baru bagi umat manusia. Ada perintah baru yang mau disampaikan untuk kita, yakni saling mengasihi, sama seperti Ia telah mengasihi kita umatnya. Pewartaan tentang saling mengasihi sesama itu disampaikan kepada para muridnya dalam peristiwa perjamuan malam terakhir. Jadi pertanyaan bagi kita, kenapa perintah baru ini disampaikan pada peristiwa perjamuan malam terakhir? Kita tahu bahwa dalam perjamuan malam terakhir, di sana terungkap kasih yang nyata dari Yesus untuk kita umat manusia. Yang pertama adalah pemecahan roti. Ia memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan rohani bagi kita. Dan itu bisa terjadi karena kasihnya yang begitu besar. Maka kita ingat kata-katanya, bahwa Ia mengasihi sesamanya, mengasihi sahabat-sahabatnya, sehingga Ia rela mengorbankan nyawanya. Dengan pengorbanan itu, Ia mengangkat kita sebagai sahabat dan bukan lagi hamba. Ia melepaskan kita dari hamba dosa dan menjadikan kita sahabat-sahabat Allah. Dan yang kedua adalah pembasuhan kaki. Peristiwa yang mungkin sederhana bagi orang lain, tetapi ini dilakukan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Dan di sana pesannya adalah, lakukanlah ini kepada sesama. Tuhan meminta supaya perbuatan kasih bukan sekedar ada di dalam pikiran kita. Perbuatan kasih bukan sekedar retorika semata, tetapi kasih itu harus nyata dalam pengalaman hidup kita. Maka dengan kasih yang nyata lewat pengorbanan, lewat tubuh dan darahnya, kita mengerti dan memahami bagaimana kita harus memberi diri bagi sesama. Dan lewat pembasuhan kaki, kita diajak untuk senantiasa rendah hati dan mau melayani sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan Tuhan, kasihilah sesamamu manusia, menjadi pesan yang luar biasa bagi hidup kita. Kata yang sederhana tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Mengasihi orang yang kita cintai, mengasihi orang tua kita, mengasihi sesama yang sepaham dengan kita, itu pasti mudah. Tetapi ketika kita dipanggil untuk mengasihi musuh-musuh kita, ketika kita dipanggil untuk mengasihi mereka yang membenci kita, di sana jadi pertanyaan, apakah kita sanggup? Tuhan meminta kita bahwa kasih memampukan kita itu.
Kasih memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang baik bagi sesama. Sebagaimana pengalaman hidup Barnabas dan juga Paulus, bahwa dengan kasih mereka mampu menghimpun umat dimanapun mereka berkarya. Mereka menghimpun semua orang yang percaya kepada Kristus. Dan karena kasih itu pula ia menyebarkan Yesus. Karena kasih itu pula maka ia menghimpun semua orang dari berbagai bangsa, bukan dari orang Yahudi saja. Dan karena kasih juga yang nyata dari Allah, maka kasih itu menghapus air mata duka cita kita dan memberikan kita hidup yang baru, suatu ciptaan yang baru, ciptaan yang penuh sukacita, ciptaan yang penuh kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita hidup saling mengasihi, pasti ada damai di sana. Kalau kita hidup saling mengasihi, maka ada sukacita di sana. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, panggilan untuk hidup dalam kasih adalah panggilan untuk kita semua. Bahkan Tuhan dalam Injil mengatakan, barang siapa saling mengasihi, dia adalah murid-muridku. Mari kita sebagai murid Kristus saling mengasihi satu sama lain. Kalau kita mengasihi, maka kita tidak mengungkit masalah-masalah yang telah berlalu untuk membenarkan diri kita. Kalau kita hidup di dalam kasih, maka kehadiran kita menghimpun semakin banyak orang dari berbagai bangsa. Dan hidup dalam kasih menggerakkan kita untuk hadir, menghapus air mata sesama kita, menghapus kesedihan sesama kita, dan memberikan sukacita. Dan saudaraku yang terkasih, hidup dalam kasih pasti ada tantangannya, pasti ada kesulitannya. Tetapi percayalah, Tuhan menyertai kita. Sebagai murid-muridnya, mari kita hidup baru, ciptakan dunia baru, di mana dunia yang penuh dengan cinta tanpa peperangan, dunia yang penuh cinta tanpa kebencian, dunia yang penuh cinta sebagai pesan perdamaian. Mari kita ciptakan dunia baru itu, dunia yang penuh cinta, masyarakat yang penuh cinta, dan gereja yang penuh cinta. Tuhan memberkati, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.